Halo, perkenalkan nama saya Raymond Wijaya Halim dari 21 Clubhouse di bidang finance. Setelah saya melihat 10 types innovation dari Layback ini udah cukup bagus. Untuk pertama, untuk produksinya sendiri itu sudah ada free sticker juga, terus juga garansi untuk ketika barang cacat atau salah ukuran itu bisa ditukarkan. Terus juga yang bagus juga ada di B2B-nya yang udah collab sama Ubaya mengerjakan baju event juga. Terus untuk marketingnya sendiri udah bagus, udah membuat IGS juga dan collaboration. Untuk tanggapan saya seterusnya mungkin untuk marketingnya bisa di-push bagian TikTok ya, karena TikTok itu sangat pengaruh. Terima kasih. Tiga. Halo, perkenalkan nama saya Roni Saputra. Nah, sekarang ini saya menggunakan produk dari Layback ya. Ini desain pertama ya, betul ya? Ya, Money betul. Talks ini ya. Desain pertama. Ini baju yang sangat luar biasa, desainnya sangat kece, nyaman dipakai. Pokoknya top ini, harga juga terjangkau. Ada masukan nggak untuk kedepannya? Kalau masukannya sih nggak ada ya, tapi kalau bisa gratis aja sih. Mantap. Tiga. Halo, nama saya Gabriel Lakimen. Saya salah satu customer dari Layback. Di bagian waktu itu beli produk Money Talks dari Layback. Buat barangnya sangat-sangat bagus tentunya. Bahannya tebal, sablonannya juga bagus, detail, presisi. Tidak ada komplain sama sekali, packaging juga oke. Tapi kalau masukan mungkin next bisa dicoba berkreasi dengan baju yang fitted tee. Karena pasti bakal makin gacor Layback. Itu aja dari saya. Terima kasih. Siang, perkenalkan nama saya Rasendria Genta. Saya adalah salah satu pelanggan dari Layback Studio yang menurut saya clothing brand ini punya potensi yang sangat tinggi. Dia udah dalam beberapa bulan dan saya lihat inovasi dia itu tiap bulannya itu makin bagus. Cuman kalau saya boleh kasih saran, saya sudah 2 kali beli di Layback Studio. Cuman masalahnya di batch pertama sama batch kedua itu baju yang keluar itu kualitasnya beda. Dalam konteks ini kalau berdasarkan pengalaman saya batch 1 lebih bagus. Kalau boleh, nah dari itu saya mau kasih saran buat Layback Studio buat terus konsisten dalam kasih kualitas baju yang dikasih sama pelanggan, karena hal itu yang akan nanti munculkan rasa kepercayaan dari pelanggan terhadap Layback Studio. Segitu aja. Terima kasih. Oke. Dari kesimpulan para expert dan customer dari Layback, saya mendapatkan bahwa yang pertama dari bidang marketing terlebih dahulu. Jadi salah satu expert sudah mengatakan kalau kita itu kurang memanfaatkan media promosi TikTok gitu, karena menurut beliau TikTok itu sangat-sangat berpengaruh untuk lebih merich ke viewersnya ya. Lanjut, ada salah satu juga customer kita yang mengkritik Layback. Beliau menyatakan kalau Layback itu seharusnya menambah cutting baju yang lebih banyak. Jadi karena Layback sekarang hanya berfokus pada baju oversize, jadi market yang bisa kita reach itu masih terlalu rendah. Jadi dengan menambah cutting baju yang lainnya, market yang bisa Layback raih bisa lebih banyak. Lanjut ke bidang operasional ya. Di bidang operasional, salah satu customer kita juga, beliau memberi saran kalau Layback itu harus lebih konsisten dalam membuat baju-bajunya, baju produksi. Jadi beliau menyatakan kalau produksi batch pertama dan batch kedua Layback, bahan yang didapatkan berbeda, kualitas bahannya itu berbeda, dan kita juga menyadari hal tersebut. Jadi untuk Layback harus lebih konsisten dalam membuat barang produksinya. Sekian dari refleksi dari tim Layback terkait expert dan customer. Terima kasih.